Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021, atau kalau kita lihat dari numerologi adalah 555 karena 2021 adalah 5, triple five. Dan triple five biasanya mengindikasikan perubahan yang besar. So let's see, kita lihat bacaan hari ini. Jadi syaratnya adalah kita udah tahu apa kelebihan kita, sehingga prosesnya bisa berlanjut terus. Dan itu dimulai dari hal kecil yang tadinya hanya hal ringan dan kita tidak merencanakan ini menjadi sesuatu yang material gitu, tetapi sepertinya dia akan stick with us gitu ya untuk beberapa saat, karena kita merasa nyaman dengan situasi ini yang tadinya hanya temporer, mungkin bisa lebih panjang daripada itu. Dan apapun itu, apakah dia menghasilkan hal yang baru atau tidak, saat ini barangkali kita juga belum kepikiran ke sana, belum sampai titik situ, tapi yang jelas kita merasa nyaman, kita bisa bersama dengan dia. Nah, dianya itu tidak harus orang, tentu saja kebanyakan adalah orang, dan mungkin kita bisa mengidentifikasikan siapa sih teman kita sekarang. Dan menurut saya ini kan energinya Aquarius ya, bahwa kita menemukan orang yang seide, yang bisa saling membantu untuk kita bisa berjalan ke arah yang visinya sama dengan kita. That's the nice thing. Tapi kayak kita nggak nyari orang tersebut, jadi partner kita itu kita nggak nyari. Tadinya kita cuman nggak sengaja ketemu, tapi syaratnya tadi kita udah tahu apa yang kita inginkan, jadi kita nggak bisa masih kesana kemari ketemu orang yang kita nggak sampai mana-mana karena kita belum punya visi. Hanya kalau kita sudah punya visi, maka visi tersebut bisa disatukan dengan visinya orang lain yang kompatibel dengan visinya kita ya, kira-kira seperti itu. Anyway, satu kartu di sini adalah Stake Spirit ya, take the lead. Ini gambarnya kepala rusa jantan. Dan ini adalah penggambaran, kalau di Vedic astrologi itu penggambaran dari kepemimpinan yang visioner. Dan kenapa visioner? Karena dia selalu melihat jauh ke depan. Ada sisi spiritualitasnya di situ, ada sisi pengoperasionalisasiannya sehingga dapat laksana, dan itu bisa menguntungkan semua pihak. Itu energi asli dari penggambaran kepala rusa ini. Dan mudah-mudahan memang itu yang kita peroleh dari semua. Cuman energinya tidak semudah itu kita tangkap. Jadi nggak yang serta-merta kita merasakan oke, saya akan maju ke sana. Enggak. Barangkali ketika bertemu dengan mitra itu adalah ketika kita menyampaikan kegagalan kita atau konflik kita yang tak kunjung henti dan merasa kalah, beaten up di situasi sosial. Sementara orang bisa bergerak dengan cepat, ini penggambaran di kanan, kita justru turun ke bawah, terhuyung-huyung dan mau jatuh. Rasanya seperti apa itu? Dan mungkin ya dengan penuh air mata atau berkaca-kaca kita bercerita kepada seseorang, dan kemudian dia menangkap apa yang sebenarnya kau inginkan itu hanya material dan spiritual prosperity yang pada saat ini rasanya tidak diperoleh. Anyway, sebenarnya akan ada perubahan ya, tapi kan hidden influences, perubahannya belum kelihatan, hidden influences ya. Ini adalah financial and material changes, it's going to change. 555 is going to change ya. Dan ini adalah hal yang baru, advice-nya fertility, datang dari hati. Warna hijau adalah muda, dan ini harus dikembangkan dari kreativitas kita, inteligensi kita, atau kemampuan kreasi, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan tetapi dalam kesenian. Semuanya adalah fungsi kerja dari kreativitas. Jadi barangkali memang kegagalan yang kemarin karena nggak meant to be, bukan itu yang terbaik. Dan kalau kita di sini dilihat resultnya adalah triumph ya, kemenangan. Triumph, the power of your soul is pushing and nudging you to steadily forward. Jadi dengan kondisi kita sekarang rasanya gagal,
Dan mungkin kita hanya bicara tentang kegagalan karena kita membandingkannya dengan kita tuh inginnya udah dapat kekayaan batin, kekayaan teman, kekayaan apapun materi itu sekarang. Tapi kok enggak? Karena memang bukan di situ lokasinya. Ada perubahan, ada hal yang berbeda yang akan datang, dan itu harus kemudian pengembangannya harus dari dalam hati untuk terus dikembangkan, karena fertility itu pasti hanya menyiapkan lahan, kan? Dia belum ada anaknya, kan, logikanya. Anaknya belum tumbuh tapi lahannya udah siap. Ketika nanti jabang bayi yang fetus belum, masih nol, kan? Masih konsepsi, itu akan datang kemudian dan itu akan berhasil kemudian, ya. Ini penggambarannya seperti ini. Oke, bulan bergerak dari Aquarius ke Pisces. Pada pukul 12 dia melewati Jupiter dulu sebelum masuk ke Pisces. Jupiter masih di 29 derajat ya, 2855, 29 derajat. Itu kalau kita gambar satu garis itu, maka bolanya Jupiter yang besar, planetnya itu pasti sebagian sudah menapak Pisces, sebagian masih di Aquarius, ya. Kita bayangkan kalau lagi main tenis, masuk atau enggak kan memang harus dilihat pakai video, karena bolanya lebih besar daripada garisnya, baru kemudian ditentukan belakangan. Tapi kira-kira seperti itu. Bulan yang square dengan Merkurius, dan ini juga energinya perpindahan Merkurius dari Taurus ke Gemini. Ini sepertinya memang kita inginnya sudah merencanakan semua cepat, tapi Pisces itu seperti membuat kita harus menilik kembali, melihat ke belakang. Ya, Pisces itu termasuk masa lalu, isolasi, selfless. Jadi give it time, ya, sekitar 2 hari ke depan sampai bentuk dari perubahan itu menjadi jelas. Tapi yang sudah kita rasakan hari ini adalah kita udah punya dorongan atau udah punya hunch, ya, rasan-rasan ada sesuatu yang harus berubah, ada sesuatu yang tidak bisa kembali seperti masa lalu. Itu udah dirasakan hari ini, dan itu diambilnya dari logika karena dia square-nya dengan Merkurius. Jadi masih persiapan. Merkurius yang baru masuk ke Gemini itu adalah tentang persiapan. Iya, belum tahu. The Moon terbalik adalah hasil akhirnya. Kita juga belum tahu, cuman udah mulai kerasa. Anyway, sementara kita masih rasan-rasan, kita posisinya the High Priestess, ya. Artinya kita sebenarnya mampu membuat analisis yang lebih dalam. Kita belum bisa melangkah, tapi sebenarnya kita udah tahu situasi dan sudah paham kalau situasinya kayak gini, maka konsekuensinya gimana, maka sebaiknya kita melakukan apa. Analisisnya sudah ada, kajiannya udah ada. Itu the High Priestess. Dia udah belajar banyak dari masa lalu untuk mampu membuat satu kesimpulan tentang apa yang paling baik dilakukan kemudian. Tapi memang tantangannya adalah kita mungkin tidak bisa untuk mengutarakan kesimpulan kita, hasil analisis kita ke orang lain. Enggak, karena orang lain itu melihat dengan cara yang berbeda. Maka hari ini sarannya Five of Cups terbalik ini adalah mungkin kita lakukan evaluasi terhadap apa yang lalu dulu, ya. Ini kan gini, yang namanya evaluasi kan terhadap yang lalu. 2 cup yang di depan itu strategizing, perencanaan. Belum, jangan merencanakan sesuatu dulu. Take time 2 hari untuk membuat evaluasi terhadap kinerja masa lalu. Baru kemudian kita pelan-pelan melihat apa yang menjadi saran setelah kita selesai melakukan analisis tersebut. Jadi jangan buru-buru untuk membuat strategi, karena kalau kita nggak mempelajari kesalahan masa lalu, keberhasilan masa lalu juga, maka barangkali kita akan miss dari pembelajaran yang sebenarnya sudah ada di muka kita, tetapi kita tidak mengambil, kayak kita mengulang kesalahan yang sama. When you are in the present moment, you will find that deep peace that lives only in the present moment. Ini kembali lagi mengingatkan, walaupun kita mempelajari masa lalu, berpikir tentang strategi ke depan, kita pastikan kaki kita berdiri di momen kali ini, karena kita sedang bermain dengan waktu.
be careful, karena barangkali dari pembelajaran masa lalu tidak semuanya bisa diterapkan ke depan, dan perencanaan ke depan tidak semuanya gamblang, di mana mungkin ada perubahan juga ke depan. Tapi inti dari hari ini adalah kita merasakan harus ada perubahan yang cukup besar, dan oleh sebab itu harus dipikirkan dengan matang. Ambil waktu 2 hari untuk memastikan rencana kita ke depan itu dibuat dengan matang, dengan pertimbangan yang mendalam. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.